Kayak sampai ada di titik mereka tuh marah sama omongan orang. Marahnya ke gue tapi karena dia mikirnya gue yang salah. Oke. Lu tuh abis ngapain sih Far, lalala segala macam. Terus dengar dari siapa? Gue bilang gitu kan. Dari si ini. Halo, gue Farha. Selamat datang di channel Sulpayuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulpayuda. Dan kali ini kita kehadiran sosok Kak Farha. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Rasanya tuh kalau salam ada yang jawab tuh kayak berasa hati tuh adem, tenang. Gak tahu kenapa gitu ya. Kalau gak dijawab sayang dosa Kak. Iya juga sih. Oke, siap. Tapi kalau misalnya kita bilang di luar dosa, atau mungkin kita bilangnya adem, seadem kayak waktu kakak kehidupannya di kampus gak? Udah langsung muncul asap gitu ya di otak ya. Adem kok. Adem kok. Kan gimana kitanya? Iya dong. Mantap. Iya dong. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, lu lulusan kuliahnya tahun berapa sih emang kalau boleh tahu? Harusnya itu tahun 2018. Tapi gue extend ya 1 tahun. Extend 1 tahun, jadi gue lulus di 2019. Itu pembuktian kalau dia tuh emang pengennya jiwanya tuh belajar terus gitu ya. Masya Allah. Oke, sebelum kita lanjut, boleh banget teman-teman yang lagi nonton boleh langsung aja dipencet tombol merahnya, subscribe-nya, dan langsung aja like dan komen. Kira-kira lu relate gak sama pengalaman hidupnya Kak Farha? So, Kak Farha, gue kepo banget nih. Sesuai dengan thumbnailnya ini kan kita kayak lebih ke public enemy-nya banget nih. So, let's say, emang how do you feel ketika lu kayak ngerasa entah temen sekelas atau mungkin teman seangkatan atau bahkan temen satu jurusan nge-hate lu gitu, gimana sih vibes-nya Kak? Rasa sedih sih pasti ada ya. Maksudnya sedih, kesel, ya pokoknya perasaan-perasaan gak nyaman tuh pasti ada. Oke. Cuma di saat gue ngerasain itu, satu hal yang gue pegang. Apa tuh Kak? Kita tuh hidup emang bersosialisasi dan sama orang banyak. Oke. Tapi yang bisa kita pegang itu cuma diri kita sendiri. Jadi bener. pas benar-benar emang ngerasa kok orang-orang ngejauhin gue ya, kok orang-orang yang tadinya bahkan nanyain gue duluan gue di mana segala macem, tiba-tiba justru mandang gue tuh aneh atau gimana. Di situ ya yang gue pikirin adalah gue nggak bisa ngekontrol apa yang orang mau lakukan ke gue, apa yang mau orang katakan ke gue, dan bukan cuma satu orang tapi semua orang di hidup gue nggak bisa ngatur itu. Iya betul. Satu hal yang bisa gue lakuin ya gue ngatur diri gue sendiri. Asyik, gila. Ini baru pembuka langsung dapet quotes ya. Ya gitu sih. Tapi dari lu sendiri nih Kak, itu apakah salah satu bentuk dari kalau misalnya kita expect too much ke human gitu ya? Apakah itu salah satu bentuknya akhirnya mereka yang kecewa dengan kakaknya? Atau memang Kak Farhanya sendiri pernah introspeksi diri gak sih Kak? Kayak kasarannya, oh mungkin emang gue salahnya di sini. So let's say kayak Kak Farhanya introspeksi tanpa harus validasi ke orang lain. Atau kayak gimana nih Kak so far? To be honest itu yang gue lakuin. Yang mana? Yang tadi lu bilang tadi. Oh yang terakhir. Oke, introspeksi ya. Introspeksi tanpa nyari validasi. Oke. Jadi ketika akhirnya gue ketemu lagi sama orang-orang atau bahkan orang-orang yang datengin gue terus kayak ya udahlah kita lupain yang dulu-dulu gitu, atau mereka nggak ngelakuin apa-apa tapi mereka tahu apa yang terjadi sama gue. Oke. Terus pada saat itu kejadian mereka nggak berani ngomong apa-apa, bahkan nggak berani nyapa gue karena mereka juga takut kena. Iya betul. Tapi ketika kita ketemu lagi dan gue menyetujui itu gitu ya, itu yang gue lihat di diri gue saat itu adalah yang pertama tadi gue tidak memperlihatkan kalau gue nih sedih. Bahkan orang-orang tuh ngelihatnya kayak gue tuh apa ya? Kayak seolah gue tuh nggak sadar, kayak gue nggak sadar gue dijauhin, gue nggak sadar di musuhin banyak orang. Jadi orang-orang tuh ngeliatnya kayak gue jumawa kali ya. Dianya aja kali yang sirik ya kan. Astagfirullahaladzim. Ya gitu. Dan memang itu yang gue lakukan. Gue nggak mau kelihatan sedih, kelihatan sakit di depan orang yang udah jelas-jelas kasarnya yang ngejauhin gue kali ya gitu.
gue nggak mau kelihatan kayak gitu. Tapi deep down di hati gue sebenarnya nggak mungkin sih ya, pasti ada aja lah Iya, ya. betul. Cuma kalau gue sendiri, gue ngerasa kayak nggak sekali 2 kali, nggak sebulan 2 bulan, bahkan sampai sekarang itu yang selalu bikin gue mikir kayak gue tuh kenapa ya? Gue tuh habis ngelakuin apa ya? Oke. Dan ini bocoran sedikit, bocoran. Gila, oke. Enggak, bukan bocoran. Maksudnya gue nggak suka sebenarnya cerita ini, tapi ada masanya itu gue tiap malam nangis. Di kamar kosan. Alhamdulillah nggak ngekos karena nggak boleh. Ya udah, sotoy gue. Oke. Ya jadi kayak gue nangis tiap malam. Cuma buat apa ya? Ya introspeksi kali, kayak yang orang liatnya gue tuh kayak anjir nih orang udah dijauhin banyak orang, nih orang udah disindir, omongin sana sini, kok nggak sadar juga ya gitu. Bahkan omongan itu nyampe kok ke gue gitu. Omongan dari luar tuh nyampe kok ke gue. Dan gue menghadapinya meresponnya seolah gue kayak ya udah bodo amat gitu di depan orang. Padahal ya orang nggak tahu di balik pintu kamar gue apa yang terjadi gitu. Gila, ibarat kasarnya tuh kalau lu tuh ya udahlah gue harus tegar di depan orang. Iya. Padahal mah lu lemah juga sebagai manusia kan, normal sebenarnya ya kayak. Kan tetap punya hati. Siap. Kalau nggak punya hati mah nggak punya pacar. Oke nih, Kak Farha, gue menarik banget nih. Soalnya tadi lu udah langsung nge-spill kalau misalnya ternyata lu tuh lemah saat lu sendiri. Let's say kayak gitu dong. Yes. Iya kan. Alone but not lonely kok pastinya. Tapi gue penasaran nih Kak. Maksud gue adalah gue gak akan bilang, atau mungkin gue gak akan nanya perkataan seperti apa, karena itu takutnya jatuhnya lebih ke judgement kan. Yes. Tapi yang gue mau kepoin adalah perlakuan dari teman-teman lo yang memang bad vibes banget sama lo gitu. Kasarannya apa sih yang jadi lu kayak ngerasa sakit banget sebenarnya? Muka 2 sih. Berat sih kalau di dunia kampus ya. Nggak di kampus doang kok, di semua tempat sampai sekarang. Maksudnya bukan yang terjadi sama gue, maksudnya menurut gue ya orang yang paling nggak banget ya orang muka 2. Orang muka 2. Dan yang gue rasain itu ketika di masa itu ya, gue bisa bilang banyak karena jumlahnya lebih dari 2-3 orang. Banyak orang yang gue lihat depan gue tuh yang halo Farha segala macam lalala. Tapi ya benar tadi kata lo, kita sebenarnya nggak pernah sendirian. Gue tetap punya sahabat dari kampus yang sampai sekarang masih berhubungan baik. Itu ada 2 orang. Dan mereka lah yang kasarnya nguatin gue, ngingetin gue segala macam. Dan mereka juga yang diem-diem jadi informan gue karena cepunya ke lu. Maksudnya ngejagain lu jatuhnya. Kayak sampai ada di titik mereka tuh marah sama omongan orang. Marahnya ke gue tapi karena dia mikirnya gue yang salah. Lu tuh habis ngapain sih Far, lalala segala macam. Terus dengar dari siapa? Gue bilang gitu kan. Dari si ini. Jangan nangis. Oke. Itu kayak serius ini yang ngomong. Iya katanya. Kamu cerita aja ke aku, misalkan dia kayak gitu. Dia posisi udah marah. Gue ceritain yang terjadi sebenarnya. Di akhir gue cuma bilang gini. Kan kamu tahu aku orangnya nggak suka buat konfirmasi. Betul. Aku bilang. Ya iya sih, tapi kan mana mungkin sampai ada omongan begini. Nah, ya udah, aku di situ kasih dia pilihan. Terserah kamu mau percayanya ke siapa. Kamu mau percaya aku atau percaya dia. Aku bilang gitu. Dan dia itu posisinya memang kalau di kampus kita punya circle sendiri-sendiri sebelumnya. Gue sama dia, sama sahabat gue ini. Jadi gue udah sahabatan tapi karena beda kelas, jadi ya udah gue nongkrong sama teman kelas gue, dia sama teman kelas dia gitu. Dan akhirnya bersatu karena masalah, kasarnya kayak gitu. Enggak juga sih. Lah terus? Karena udah ketemu dari awal gathering gitu kan. Dulu ada gathering biasa, maba-maba lucu. Emang ngerasa lucu waktu maba? Enggak sih. Terus maaf ya, emang dasarnya julid kok. Gak apa-apa, udah biasa. Udah ketemu. Cuma memang biasanya kan kalau dari pertemuan itu kayak seleksi alam ya. Siapa betul. Akhirnya main sama siapa gitu.
Dan somehow sama orang ini nih kayak kita tiba-tiba ketemu lagi dan akhirnya kita sering nongkrong bareng gitu sih. Oke, kalau gitu nih Kak Farha, gue masih ada satu pertanyaan sebelum masuk ke segmen games. Maksud gue adalah di sini dari Kak Farhanya sendiri. Pernah gak sih lo kayak ngerasain Kak, kayak ibaratnya mungkin ini bisa dibilang bukan sebuah penyesalan, tapi let's say kayak ada satu momentum mungkin kayak kalau boleh throwback ke tahun dimana lo kuliah, apa yang bakal lo lakuin? Sebenarnya sih gue lebih suka nggak merubah apa-apa ya. Oke. Karena nggak bisa juga kan. Iya, betul. Tapi kalau emang balik lagi ke sana, mungkin gue akan jadi pribadi yang lebih cuek dari awal. Dalam artian gue nggak ramah. Oke. Banyak yang bilang gue tuh terlalu ramah pas ketemu. Pas ketemu. Oke. Dan nggak, ini gue bukannya sombong, tapi banyak yang bilang, lu tuh gampang dinotis orang, katanya gitu. Tapi kalau gampang dinotis orang, buat apa kalau pada akhirnya pada pergi? That's right. Jadi menurut gue itu bukan kelebihan gitu. Jadi mending gue mendem aja dari awal, mending gue nggak ramah, biarin dibilang jutek. Karena gue kalau nggak ngomong kan katanya jutek. Tapi ya itu karena gue tahu gue jutek, jadi gue pasti say hi duluan sama orang. Gitu. Tapi justru itu yang bikin gue dinotis orang, dan akhirnya banyak orang yang nggak suka sama gue. Itu yang gue rasain. Siap. Oke, kalau gitu kita akan langsung ngulik aja tentang Kak Farhanya sendiri, masuk ke segmen games. Ready Kak? Ready. Oke, kita masuk ke segmen games. Oke, kita udah masuk ke segmen games, dan kali ini kita langsung aja tanya ke Kak Farha nih. Jadi Kak Farha nanti bakalan dikasih pertanyaan dan ada 2 pilihan, tinggal jawab cepat dan jujur ya Kak ya. Kan gak suka sama orang yang muka 2. Iya. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan pertama. Jeng. Kak Farha, dari lu sendiri nih, lu lebih suka atau bahkan lu lebih ke pilihan yang mana untuk jadi diri lu sendiri? Jadi orang yang cuek atau orang yang ramah? Cuek. Kenapa? Ya karena masalahnya kayak gitu tadi ya. gitu. Di awal gue milih jadi orang lebih cuek. Oke. Itu berarti bisa dibilang kayak untuk introspeksinya lu saat lu selama kuliah ya kayak jatuhnya. Yes, tapi cuek bukan berarti gak peduli ya. Bukan berarti jutek gak jelas. Cuma mungkin lebih ngasih pandangan awal pada porsinya aja. Oke. Gitu. Jadi orang ngelihat lo nggak berekspektasi lo tuh ramah dan akan selalu baik gitu selama hidup lo. Yang penting kan jadi diri sendiri. Betul. Dan lu ternyata lebih nyaman ke cuek. Ya. Gila sih, keren Kak. Karena cuek itu bukan berarti nggak peduli. Betul. Hanya orang-orang yang close mind aja yang bilang cuek itu nggak peduli ya. Mohon maaf siapa itu. Lebih ke ngasih sesuatu pada porsinya aja. Oh siap. Kok lu lama-lama bijak banget sih Kak? Keren dah. Tuh kan, lu jangan bikin kita kecewa juga kayak teman-teman gue salah. Oh, gue tahu. Ya udah, takutnya. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke, masuk ke pertanyaan kedua. Jeng. Kak Farha, dari diri lo sendiri, lebih sakit kena sindiran-sindiran berupa verbal atau non verbal? Let's say kayak lebih suka dikatain, dijulitin di belakang, atau dikasih lihat dari perlakuan gitu loh. Lebih sakit yang mana? Aduh, sakit dua-duanya lagi. Yang menurut lu paling sakit? Perlakuan sih. Perlakuan. Seperti apa? Kalau perlakuan kan berarti dia nunjukin langsung ke gue walaupun dia nggak ngomong, tetap nggak ngomong ke gue. Dan kalau dia udah ngasih perlakuan, belum tentu dia ngomongin gue di belakang. Oh iya. Terus? Dan menurut gue kenapa bisa jadi sakit? Karena in other hand, dia nih masih mikirin gue buat gak ngomongin gue depan orang. Dan gue masih menganggap dia lebih baik dari yang ngomongin gue di belakang. Kasarnya let's say gue bisa lebih bodo amat dan lebih gak mikirin orang yang ngomongin gue di belakang daripada yang ngomong di depan, ngasih tahu. Ngomong di depan atau nunjukin langsung ke gue gitu. Ada orang yang kayak gitu, yang nunjukin langsung di depan kakak. Nunjukin langsung tapi gak ngomongin, ada. Kalau mau tahu siapa? Nggak usah sebutin orangnya. Yang gue bilang tadi, sahabat gue tadi. Oh iya ya, makanya lu jadi sahabatan juga. Betul. Iya ya. Tapi lu pernah debat kan jatuhnya ya? Berantem. Oh, tonjok-tonjokan ya? Apa jambak-jambakan? Enggak dua-duanya, tapi nangis kejer dua-duanya. Oh gitu. Ya.
Karena sama-sama salah paham. Sama-sama salah paham. Yo, lu pelukan dong biasanya kalau cewek ya. Iya, drama pokoknya. Sar, lu pernah gak pelukan sama sahabat cowok lu? Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan ketiga ya Kak ya. Pertanyaan ketiga, jeng Kak Farha. Dari lu sendiri nih. Lu lebih nyaman sendirian untuk ngeluapin semuanya, atau lu lebih nyaman ngeluapin semuanya bersama sahabat-sahabat lo? Atau mungkin kekasih lo? Orangnya ada di studio. Takut banget. Lebih nyaman ngeluapin bareng orang lain. Bareng orang lain yang lu percaya ya? Ya. Kenapa? Biar ada masukan atau gimana? Satu pasti dari semua yang bikin insecure gitu ya. Lu punya satu alasan kalau lo lagi nggak sendirian di tengah semua masalah lo yang lagi pengen lo luapin. Yang kedua, kalau lo sendirian, pikiran lo udah kemana-mana, lo nggak bisa ngontrol diri lo sendiri. Oh, makanya ini bisa jadi ada orang yang malah bunuh diri. Itu dia. Karena nggak ada teman curhat. Betul. Ya Allah deh, jangan kayak gitu ya. Ya gitu. Oh. Jadi dan menurut gue ini mungkin kalau gue boleh sampein buat teman-teman juga ya, maksudnya terlepas dari lo introvert extrovert. Oke. Sebisa mungkin kalau emang lo lagi di your lowest condition, jangan pernah sendirian. Gitu. Nggak perlu ketemu, tapi seenggaknya lo bisa nelfon teman lo atau siapapun yang lo percaya. Seenggaknya walaupun lo nggak butuh saran, lo nggak butuh apa-apa, seenggaknya lo tahu kalau lo tuh nggak sendirian. Ada yang dengerin lo. Ada yang di sisi lo ketika lo ngerasa semua hal buruk lagi nyamperin lo gitu. Ya Allah. Gitu. Jadi bukan masalah kuat apa, gue kuat sendiri kok. Gue tahu. Dan kuatnya orang tuh beda-beda. Nah, iya benar. Tapi kalau lagi di kondisi paling lemah, mental breakdown mental breakdown sudah bukan breakdown. Oh. Lu mau main TikTok ya jadi ketawa kan dan sakit. Terus kenapa Kak? Kalau lagi kayak gitu lebih baik langsung cari temennya. Betul. Oke, biar sama-sama nangis bareng. Iya. Walaupun temen lu bakal ngetawain gak apa-apa. Mending diketawain. Yang penting lega kan? Yang penting lega. Butuh tisu gak Kak? Enggak ya? Butuh minum kayaknya. Oke, kalau gitu. Nah, kalau gitu kita udah dapet jawabannya untuk segmen gamesnya. Tapi di sini kalau dari gue pribadi ya Kak, yang gue tangkep, mungkin di sini teman-teman adik-adik kita yang lagi kuliah kan, mereka kan lagi online nih. Let's say mungkin nggak ngerasain efek langsung drama-drama di kampus, di universitas gitu kan. Dan ini yang lu nikmatin selama kuliah ya Kak, bisa dibilang. Iya. Tapi gue harus akuin nih Kak, sorry kalau gue potong. Maksud gue adalah kita bisa ngambil contoh kalau misalnya ternyata Kak Farha aja dengan dibencinya satu angkatan, let's say, satu jurusan, let's say gitu kan. Tapi dia bisa lulus, masa lu enggak? Kasarnya kan kayak gitu. Jadi emang bener-bener apapun masalah lo ya lo harus selesaikan tanggung jawab lo juga. Ya gak sih? Iya betul. Yang tadi gue bilang sih, walaupun lo emang punya banyak orang, pegangannya tetap diri lo. Jadi ya, mungkin rada kontras yang tadi di awal gue bilang, kita gak boleh bergantung sama orang. Tapi gue bilang kalau kita lagi di kondisi terlemah, kita harus sama orang lain. Karena ya sebenarnya tadi gue sempet singgung kalau kuatnya orang tuh beda-beda. Dan ketika lo ngerasa lo lagi di kondisi terlemah, tetap nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Tetap nggak tahu apa yang terjadi, dan kita nggak bakal tahu di posisi itu kita lagi bisa megang diri kita sendiri nggak. Iya betul. Itu. Tapi bukan berarti kita harus bergantung sama orang lain. Bukan berarti kita harus ngegantungin hidup kita ke orang lain gitu. Karena ketika kita mikir nggak ada orang yang bisa kita jadikan pegangan, ya udah lo bakal kehilangan diri lo sendiri gitu. Jadi fleksibel lah ya. Iyalah. Fleksibel gitu. Karena sejahat-jahatnya hidup, 1-2 mah tetap ada kok orang baik. Iya benar. Ya kalau nggak ada nggak mungkin punya sahabat. Iya benar. Tuh. Nggak pernah ketemu lagi sama sahabatnya. Kemarin baru main bareng. Main kemana? Ke M Block biasa lah ya, anak muda. Anak gaul kakak mah, mantep, Tapi gue gak doyan, rame banget. Rame banget, iyalah lagi. Aduh. Oke, sebelum ke closing, gue masih punya 2 pertanyaan terakhir nih Kak. Pertanyaan yang kedua tadi terakhir ini adalah Kak Farha, kalau misalnya nih
dari lu pribadi, let's say dari lu sudut pandang lu nih di kampus itu sebenarnya perlu nggak sih kayak di sekolah ada BK, bimbingan konseling? Bingung nih gue jawabnya. Oke. Karena gue ngerasanya sih pas dari SD ya, BK udah dari SD ya. Dari SD, SMP, SMA, guru BK di sekolah gue, aduh maaf banget Bapak Ibu guru. Oke. Mohon maaf. Ini hanya pendapat aja Iya, kan sebenarnya. Iya, pendapat, tapi gue nggak merasakan dampak langsung dari si kehadiran guru BK ini, jujur. Jadi mungkin kalau ditanya penting atau enggak, kalau guru, by the way, bokap gue guru BK dulu. Oh pas banget ya. Oke. Analogi gampangnya gue bisa bilang gini, kalau guru BK-nya kayak ayah gue kayaknya perlu. Maksud gue emang si guru BK ini memperhatikan psikologis anak-anaknya ya. Oke. Bukan hanya manggil dia pas masalah. Atau ngasih apresiasi pas dia menang lomba. Betul. Gitu. Tapi emang mendampingi si murid-muridnya atau mahasiswa-mahasiswanya kalau di tempat kuliah buat selama dia berpendidikan di tempat itu gitu. Jadi kalau ditanya penting atau enggak, gue bingung jawabnya. Gitu. Tapi kalau memang si guru BK-nya yang tadi gue bilang emang peduli sama mahasiswanya, sama psikologis anak-anaknya, perlu banget. Last question gue. Okay. Seandainya di depan lo sekarang itu adalah orang yang bener-bener bad vibes ke lo banget nih. Ini datang nih, tuk di depan lo, apa yang pengen lo bilang? Bad vibes-nya sekarang, dulu. Yang bener-bener dari dulu yang masih lo pendem, kira-kira ada nggak? Tapi ya lama nggak ketemu misalnya. Ada yang pengen lo sampein nggak? Nggak ada. Udah bener-bener lega? Karena nggak pernah gue pendem. Bukan nggak dipendem sih, lebih tepatnya mungkin nggak berusaha nggak nginget ya. Tapi kalau membekas pasti. Jadi kalau ketemu, ya udah biasa aja. Berarti bisa dibilang Kak Farah ini tuh let's say ya udah gue lupakan aja lebih tepatnya. Gue nggak mau ambil pusing yang dosa elu, gue nggak mau ngambil dosanya balik. Betul, tapi bukan berarti gue lupa sama apa yang lo lakuin. Tapi jangan dendam. Enggak, kan kalau ketemu biasa aja. Nggak tiba-tiba ketemu gue tusukan. Agak horor juga ya bang ya, gimana nih bang? Gue langsung nanya ke cowoknya aja dia. Maksudnya kalau emang udah lama nggak ketemu, udah lama nggak komunikasi juga, terus tiba-tiba lo yang dulu let's say berperilaku nggak baik sama gue, kalau lo datang terus say hi segala macam ya udah. Kecuali emang lo datang ya sini lo ngajak gue berantem, ayo gue takut gue. Ya. Oke, gitu dong. Nah itu kan kalau orang yang bad vibes ke lu, yang hates lu banget lah gitu kasaran Kak. Nah ini ada nggak lu pesan atau mungkin kayak sebuah ya quotes atau mungkin motivasi untuk adik-adik kita yang ternyata in case-nya hampir sama kayak lu nih Kak? Berapa kalimat? Terserah aja apa yang mau Kakak sampein. Satu cerita juga boleh. Sebenarnya udah gue sebutin dari tadi ya, cuma kalau boleh gue ulang, maaf kalau kepanjangan. Yang pertama, jangan menggantungkan hidup lo sama orang lain. Yang kedua, menggantungkan itu beda sama merasa ada. Oke. Jadi bukan berarti lo nggak boleh menggantungkan, bukan berarti lo harus merasa kalau lo sendirian. Lo harus cari orang yang emang sefrekuensi sama lo, orang yang emang bisa sama-sama ngeblend sama lo, dan orang yang bisa nerima kelebihan bahkan kekurangan lo. Dan yang terakhir, ketika lo merasakan apa yang mungkin pernah gue rasakan, semoga tidak, selalu percaya kalau senang sama sedih itu satu paket. Jadi Tuhan gak akan ngasih lo kesedihan atau kesusahan doang di hidup lo, karena udah satu paket sama kebahagiaan, sama kesenangan. Jadi selalu percaya itu. Kebahagiaan itu bukan ditungguin tapi dicari. Gila sih, gue gak paham lagi. Gila, lu mendewasakan diri dari masalah ya berarti ya. Karena gue memilih itu. Oh iya, sedap bener. Udah kayak itu merek ya. Gak paham kan lu? Enggak, gue taunya Indomie. Iya, sama dong. Udah
Maaf kita nggak di endorse. Oke nih Kak Farha, kita udah masuk di penghujung acara. Kalau boleh tahu nih Kak, sekarang kesibukan lu apa sih setelah lulus kuliah? Sebenarnya ini sangat melenceng ya Oke. dari jurusan gue. Gue kuliah sastra Inggris tapi ujung-ujungnya jadi tukang kopi. Wih, barista guys. Enggak ya? Apa lebih gimana nih? Iya barista sih. Oke. Barista sekarang lagi nggak sibuk-sibuk amat, alhamdulillah. Gue lagi lagi ngebangun satu rumah sama partner gue. Iya partner. Partner hidup, amin. Amin. Ih, tuh gue doain tuh bang. Oke lanjut Kak. Sama Gue mau ditimpuk. sama gue masih tetap kerja sama orang sih. Gue part time di salah satu coffee shop di Depok juga. Oh emang Listening space. suka banget sama kopi ya. Ya. Oke. And itulah kopi ya, bener, ada manis, ada pahitnya kehidupan. Oke. Masuk pokoknya- ya filosofinya Iya. sama obrolan kita masuk. Iya. Oke, tapi nih Kak, kalau boleh tahu Instagram Kak Farha sendiri itu apa sih Kak? Instagram gue @nashiba NAASHEEBA. Itu open lah ya kalau misalnya ada teman-teman atau mungkin ada adik kita yang ngerasain masalahnya kayak Kakak untuk kayak tanya-tanya gitu kan. Iya boleh, insya gitu. Allah selama saya tidak melewatkan request message. Paling banyak. Enggak maaf soalnya gue suka dibilang jutek sama orang kayak gitu. Oh. Karena gue bukan cuek ya. Kurang notice sama notif. Oh iya. Kurang notice sama notif. Mungkin Jadi, bukan prioritasnya aja kali dianya. Berat. Oke. Ya lanjut Kak. ya gitu sih. Jadi mohon maaf aja kalau balasnya lama. Kalau misalkan bahkan sampai nggak dibales, bisa jadi emang gue nggak baca. Iya, ya, intinya jangan baper ya gitu Ya, istilahnya. jangan baper ya. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Farha sudah Terima kasih mampir ke juga channel ini. Udah ngundang aku, semoga bermanfaat. Iya, pokoknya sehat dan sukses terus ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di detik ini. Dan jangan lupa untuk dipencet lagi ya tombol merahnya kalau misalnya lu lupa gitu kan. Karena kalau dilupain tuh kadang suka nggak enak gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk dipencet aja tombol like-nya dan langsung isi kolom komentar. Dan sampai ketemu di next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.